Sepasang suami istri yang memutuskan bercerai karena merasa tidak cocok lagi, namun diberi kesempatan selama 30 hari oleh pengadilan untuk memutuskan. Tapi ketika pulang mereka mengalami kecelakaan parah yang membuat keduanya lupa ingatan. Bahkan mereka berdua tidak ingat pernah menikah sebelumnya. Awalnya Nara akan menikah dengan kekasih barunya. Jung-yeol sendiri galau berat setelah tahu bahwa Nara akan menikah dengan orang lain setelah putus dengannya. Jung-yeol yang mabuk bertekad akan ke pernikahan Nara dan menculik gadis itu. Tapi tiba-tiba ketika pintu dibuka, Jung-yeol kaget Nara sudah ada di depan pintu menggunakan gaun pengantinnya. Nara kabur dari pernikahannya karena masih mencintai Jung-yeol dan memberi lelaki ini kesempatan kedua. Jung-yeol pun menemui ibu Nara. Nara memang anak dari keluarga kaya raya. Mengira ibunya akan marah dengannya, ternyata ibu Nara malah memberinya apartemen untuk mereka dan uang saku untuk menghidupi kehidupan awal mereka sebelum Jung-yeol mendapat pekerjaan. Tapi berbeda dengan ayah Nara yang adalah seorang jenderal, hidup dan mati Jung-yeol dipertaruhkan di sini. Karena ayah Nara begitu tidak senang dengan Jung-yeol, namun Jung-yeol tetap berusaha sampai tiba-tiba Nara berkata ia jauh lebih mencintai Jung-yeol daripada ayahnya. Ayahnya kaget kemudian masuk ke rumah. Pria ini marah sekali mendapati ada seorang pria pengangguran yang ingin menikahi putrinya sampai akan menembak pemuda ini. Tapi pada akhirnya kedua sejoli ini menikah juga dengan cara sederhana dan mengundang orang-orang terdekat saja. Ternyata kehidupan pernikahan tidak semudah itu. Setelah lama mereka menikah, hubungan Nara dan Jung-yeol menjadi buruk. Nara bekerja sebagai seorang produser di dunia perfilman. Sedangkan Jung-yeol sendiri kini berhasil menjadi seorang pengacara yang sibuk. Jung-yeol lelah menghadapi Nara yang pemalas, tidak mau mengurus rumah dan bahkan tidak sempat membuang bahan-bahan makanan yang sudah membusuk di kulkas. Karena berbagai masalah inilah, akhirnya keduanya memutuskan untuk bercerai. Ketika diundang sidang, Nara dan Jung-yeol saling menyalahkan satu sama lain. Menurut Nara, Jung-yeol terlalu merasa rendah diri dengannya. Sedangkan menurut Jung-yeol, Nara orang yang terlalu boros dan suka menghamburkan uang. Pernah satu kali, Jung-yeol yang masih menganggur meminta uang kepada Nara untuk hadiah pernikahan temannya. Namun kata Nara tidak perlu karena Jung-yeol masih pengangguran. Setelah mengatakan itu, Jung-yeol jadi terus-terusan mengungkitnya dan tidak mau lagi merepotkan Nara soal uang karena dirinya seorang pengangguran. Kedua pasangan ini saling menjatuhkan satu sama lain di sidang perceraian mereka. Bahkan keduanya tidak malu membuka aib masing-masing seperti Jung-yeol yang pernah mengeringkan bokongnya dengan pengering rambut dan Nara yang sering meminta berhubungan dengan Jung-yeol ketika wanita ini mabuk sampai berakhir muntah. Ternyata puncak Jung-yeol marah dengan Nara adalah ketika hari ujian pengacara Jung-yeol, Nara hampir membakar rumah mereka karena membiarkan masakannya gosong, sedangkan dirinya tertidur. Jung-yeol harus melewatkan sarapannya akibat Nara yang teledor, padahal ia akan menghadapi ujian hari itu. Pengadilan akhirnya memutuskan menerima perceraian mereka. Namun mereka diberi waktu 30 hari untuk masa pertimbangan. Tentu saja Nara dan Jung-yeol merasa lega akhirnya akan berpisah. Bahkan Jung-yeol sampai membuat pengingat alarm di kalendernya sampai 30 hari ke depan. Keduanya kemudian pulang bersama, tapi ketika keduanya bertengkar lagi di mobil, sebuah truk melaju menabrak mereka berdua. Kecelakaan tersebut begitu parah. Lama mereka pingsan. Akhirnya keduanya pun sadar, namun semua orang terkejut mendapati Jung-yeol dan Nara hilang ingatan. Mereka bahkan tidak mengenal orang tua mereka dan memori bahwa mereka adalah sepasang suami istri. Dokter pun memberitahukan kepada mereka, anak mereka mengalami amnesia sementara dan membuat memori-memori lama mereka menghilang. Nara dan Jung-yeol sendiri ketika diberitahukan mereka adalah suami istri juga kaget. Jung-yeol tentu senang mendapat wanita cantik seperti Nara, namun Nara terlihat enggan melihat Jung-yeol yang seperti orang bodoh. Ibu Jung-yeol sendiri mencoba memukul anaknya dengan batu, dengan harapan ingatannya akan kembali, tapi tidak terjadi apapun. Lagi-lagi Jung-yeol mencoba menanyakan Nara ada apa di tanggal 15, karena sebelum Jung-yeol hilang ingatan, ia memang memasang alarm pengingat di HP-nya bahwa tanggal 15 nanti adalah hari disahkannya perceraian mereka. Nara mengira mungkin itu adalah hari jadian mereka, tapi adik Nara yang ada di sana terbangun dan berkata itu adalah hari perceraian mereka. Kagetlah Jung-yeol mendengar mereka akan berpisah. Namun Nara terlihat begitu lega. Adik Nara bilang hubungan mereka begitu buruk sampai-sampai mungkin akan berperang satu sama lain. Tapi Jung-yeol tampak masih belum percaya. Dokter meminta kedua ibu ini untuk membiarkan anak mereka tinggal di rumah lama mereka untuk mengembalikan ingatan keduanya. Tapi kedua besan ini bertekad mereka akan membiarkan Jung-yeol dan Nara tinggal serumah lagi, tapi mereka akan membuat keduanya tidak boleh jatuh cinta. Pulangnya ibu Nara meminta adik Nara yang akan tinggal bersama mereka untuk mengawasi mereka berdua. Walau enggan, tapi pada akhirnya ketika sampai adik Nara harus menerimanya. Ibu Nara begitu kaget melihat keadaan apartemen kedua suami istri ini. Jung-yeol yang sedang memandang foto pernikahan mereka, melihat bekas-bekas pertengkaran mereka sebelumnya. Mereka juga menemukan bola baseball yang bertuliskan ajakan berkencan. Tentu saja mereka tidak ingat. Esoknya ternyata keluarga mereka mengadakan acara untuk memulihkan ingatan mereka. Semua orang diundang, bahkan sahabat-sahabat mereka yang mereka lupakan. Salah satu teman Jung-yeol menceritakan bagaimana keduanya dulu bertemu pertama kali di sebuah klub malam. Jung-yeol bertingkah konyol mencoba mendekati Nara, namun Nara tampak ilfil melihat pria ini. Mereka bertemu lagi di acara baseball. Ketika Nara terlihat di televisi lapangan dan ternyata dia baru
baru saja putus dari pacarnya. Pulangnya hari hujan dan tiba-tiba Jungyol datang membawa payung untuk Nara. Jungyol memberikan bola baseball kepada Nara sebagai ajakan untuk kencan. Kedua pasangan ini dibawa ke tempat hipnotis untuk memulihkan ingatan mereka berdua sebagai suami istri. Di pikiran Jungyol entah kenapa hanya pikiran-pikiran buruk saja yang muncul di kepalanya. Seperti memori ketika istrinya itu hampir membakar rumah karena lupa mematikan kompor. Nara sendiri mengingat hari itu di mana ia mencoba menyiapkan bubur untuk Jungyol yang sakit perut. Setelah kejadian itu mereka berdua minta maaf, ternyata sudah salah paham sebelumnya. Kedua orang tua mereka yang melihatnya tampak menyesal sudah membawa mereka berdua ke sini. Esoknya kedua besan ini menemui dokter anak mereka. Dokter menyarankan mereka membiarkan anak mereka untuk pergi bekerja di tempat lama untuk memulihkan ingatan. Kemudian jadilah Jungyol yang kebingungan datang ke kantornya. Tapi bosnya bilang Jungyol bisa istirahat dulu sampai ingatannya pulih. Nara sendiri juga kembali ke kantornya. Ketika disapa rekan sutradaranya, ia tak mengingat pria ini. Malam itu diam-diam Jungyol memperhatikan Nara dan Nara balik menatapnya yang membuat Jungyol malah salting. Nara malah menganggap Jungyol terlihat manis. Esok paginya, Jungyol yang sedang menyikat gigi tidak sadar Nara masuk ke kamar mandi. Mereka terlihat melakukan memori lama yang sering mereka lakukan. Namun Nara kemudian sadar, begitu pula dengan Jungyol. Semakin lama terlihat bahwa keduanya melakukan kebiasaan-kebiasaan lama mereka dan itu malah membuat adik Nara terlihat gusar. Diam-diam keduanya pergi berkencan tanpa sepengetahuan adik mereka. Namun tetap saja ingatan mereka belum sepenuhnya kembali. Pulangnya mereka makan bersama dan tampak akrab satu sama lain. Ketika hari hujan mereka pulang bersama dan payung Nara tiba-tiba terbang. Kemudian Jungyol berbalik memayungi wanita itu agar tidak basah. Tiba-tiba Nara yang melihat Jungyol langsung menciumnya. Kedua pasangan ini kemudian mampir ke kedai milik teman Jungyol. Siapa tahu bertemu teman-teman mereka, ingatan mereka akan kembali. Tapi karena terlalu banyak minum, keduanya malah bermesraan di depan teman-teman mereka. Sampai mereka semua harus keluar dari bar dan membiarkan keduanya melakukan hubungan dulu. Adik Nara memberi kabar kepada ibunya bahwa kedua kakaknya itu tidak pulang. Ketika tiba-tiba ada bel berbunyi, Jungyol masuk bersama teman-teman prianya. Seakan-akan ia tidak pulang semalam karena minum-minum bersama teman prianya itu. Tak lama Nara juga ikut pulang bersama teman wanita dan mereka berakting seakan-akan mereka bertemu pagi ini. Adik Nara tampak tidak percaya. Ketika mereka tampak asik bersenang-senang, adik Nara menelpon ibunya dan memberi bukti bahwa mereka berkumpul bersama. Dan rasanya seperti mereka melakukan pesta rumah baru untuk pasangan baru pula. Seorang adik tidak sengaja memergoki kakaknya berduaan di kamar mereka. Ketika pria ini mengejarnya keluar, Jungyol tidak sengaja terjatuh dan membenturkan kepalanya ke lantai. Tapi tiba-tiba ia terbangun dan memastikan kepada mereka bahwa tidak terjadi apa-apa. Namun yang aneh, Jungyol malah terlihat seperti orang gila karena bicara sendiri. Lalu Jungyol kemudian tiba-tiba pingsan begitu saja. Ketika Jungyol dirawat, teman-teman dan adik iparnya mencoba membantu Jungyol karena takut pria itu hilang ingatan lagi. Jungyol tampak baik-baik saja setelah benturan itu. Jungyol terlihat dingin, padahal Nara sudah begitu cemas melihat keadaan suaminya itu. Ketika pulang, ibu Nara meminta Jungyol untuk keluar dari rumah mereka. Sedangkan untuk Nara sendiri, ibunya sudah menyiapkan tiket ke luar negeri agar keduanya tidak kembali menjadi suami istri. Ketika Jungyol pulang, ia melihat Nara sudah menunggu di sana. Nara tahu ingatan lama Jungyol sudah kembali. Itulah mengapa Jungyol terlihat dingin kepadanya. Tidak terasa hari pengesahan perceraian mereka semakin dekat. Ketika Jungyol kembali ke apartemen mereka, ia menemukan bola yang sebelumnya ditulis oleh Nara untuk mengajaknya melupakan kenangan-kenangan buruk mereka dulu yang membuat mereka sampai ingin bercerai. Awalnya pria ini menerima bahwa istrinya akan pergi ke luar negeri meninggalkannya. Tapi malam itu, ketika ibunya membantu Nara membereskan barang-barangnya, ia menyadari anaknya itu sedih. Ibu Nara kemudian pergi menemui Jungyol dan berkata kepadanya penerbangan Nara di jam 8 malam. Jungyol awalnya tampak enggan menyusul Nara ke bandara karena ia masih ingat kejadian-kejadian buruk pernikahan mereka. Tapi teman-temannya memaksa dan akhirnya Jungyol yang masih bimbang pergi bersama mereka menyusul Nara ke bandara. Untunglah ketika Nara sudah akan berpisah dengan teman-temannya, Jungyol berhasil menyusul Nara. Ia meminta maaf akan kesalahan-kesalahannya kemarin dan berjanji akan memperbaiki hubungan mereka. Tapi Nara kemudian berbalik dan malah masuk ke pintu keberangkatan. Jungyol merasa kecewa karena ternyata pengorbanannya mengejar Nara sia-sia. Ketika ia akan pulang, tiba-tiba Nara memanggilnya. Nara pun pada akhirnya ingin kembali kepada Jungyol. Menurut Nara, ingatan Jungyol yang sudah kembali seharusnya tidak membuatnya menjauhi Nara. Karena Nara sendiri memilih melupakan kenangan buruk mereka dahulu agar hubungan mereka bisa diulang seperti sedia kala. Benar saja, mereka pun akhirnya memilih tidak jadi melaporkan perceraian mereka. Film pun selesai, lanjut film berikutnya dan hanya di Snack Video.